Smart listener, kembali lagi masih di Morning Drive. Kalau kita berbicara soal sampah ya, permasalahan sampah di Kota Makassar sama halnya dengan kota-kota besar lainnya, ini juga menjadi salah satu problem utama. Kalau kita melihat juga tempat pembuangan akhir sampah kita di TPA Antang di Kecamatan Manggala begitu ya. Ini luasnya yang sekitar 16,8 hektar jika tidak ditambahkan begitu ya. Ini bahkan diperkirakan hanya bisa menampung untuk saat ini. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar tentunya untuk dapat mengatasi permasalahan sampah di Kota Makassar ini. Dan salah satunya kini pemerintah Kota Makassar mengadakan 5 armada truk sampah berjenis kompakter, dan apakah ini menjadi langkah solutif untuk pengelolaan sampah di Kota Makassar dan kemudian seperti apa tantangannya ke depan. Kita akan bahas permasalahan ini dalam topik bahasan kita di Makassar Insight, truk sampah baru dan tantangan pengelolaan sampah. Saya akan ngobrol soal ini bersama dengan para narasumber saya. Yang pertama yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom ada PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, ada Bapak Andi Iskandar. Assalamualaikum Pak Iskandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Iskandar? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat, alhamdulillah. Senang sekali ketemu lagi sama Bapak ya. Kita ngobrol lagi. Terima kasih sudah bergabung Pak Iskandar. Dan selanjutnya, iya, baik. Selanjutnya juga yang menjadi salah satu daerah ataupun wilayah yang menjadi percontohan untuk 5 truk sampah baru ini adalah Kecamatan Tamalate. Maka dari itu saya juga saat ini sudah terhubung dengan Camat Tamalate, Bapak Hasan Sulaiman. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Iya, gimana kabarnya Pak Hasan? Alhamdulillah sehat, kabar baik semua. Oke, baik. Pak Hasan, saya boleh request nggak agar suaranya bisa terdengar lebih jelas? Bapak boleh agak sedikit mendekat? Nah, oke. Baik. Nah, selanjutnya juga saya juga sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan Kepala Bagian Perlengkapan Setkot Makassar, ada Bapak Andi Aidil Adha. Assalamualaikum Pak Aidil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Siap ya untuk ngobrol saat ini, Pak. Sekarang di mana lokasinya, Pak? Ini sementara di perjalanan deh. Oh, oke, baik. Hati-hati di jalan ya, Pak ya, dan tetap stay tune gitu ya. Nah, insya Allah. baik, hari ini tema kita di Makassar Insight soal truk sampah baru dan tantangan pengelolaan sampah. Sebelum kita bahas bagaimana kemudian pengadaan dari truk sampah kompakter tersebut yang baru diadakan untuk 5 kecamatan di Kota Makassar, saya pengen tahu dulu nih, bagaimana sekarang kondisi ataupun sistem pengelolaan sampah kita di Kota Makassar nih saat ini kondisinya, Pak Iskandar. Boleh dijelaskan kepada smart listener? Selamat pagi pendengar Smart FM dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bicara masalah kondisi persampahan di Kota Makassar sesuai yang tercatat di timbangan setiap harinya di TPA, ada sekitar 750 sampai 900 ton per hari yang masuk di TPA. Ya. Dari jumlah total masyarakat Makassar sekitar 1.600.000 sekian. Dari 700 sampai 900 ton per hari itu, kami berharap ada semacam perang serta masyarakat yang bisa dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah di TPA. Bayangkan kalau kita ibaratkan 1 gajah 1 ton. Jadi 1 gajah 1 ton berarti 900 gajah yang harus kita tempatkan di TPA setiap hari. Di satu sisi pengadaan
perluasan TPA sampai terakhir itu dilakukan pada tahun 2014 kalau tidak salah. Sekarang kan luasannya untuk pembuangan di TPA itu sekitar 16,8 hektar. Oke. Dari 16,8 hektar itu mulai ditempati menjadi pembuangan sampah tahun 1993 sampai sekarang. Oke, sudah Bisa 27 dibayangkan. tahun begitu Pak ya? Ya, bisa dibayangkan. Kalau kita melihat peta di Makassar ini, utamanya di Makassar tidak ada bukit atau gunung, tapi kalau ibu dan bapak ke TPA di sana akan mendapatkan namanya bukit sampah di Tamangapa. Oke, baik Pak, dengan jumlah 900 ton per hari sampah yang diangkut begitu ya, berapa armada yang hingga saat ini dikerahkan terus? Jadi dan setiap harinya bagaimana armada itu kemudian bolak-balik mengangkut sampah ke dari rumah-rumah masyarakat ke TPA? Ya, jadi untuk armada pengangkutan sampah yang ada di Makassar saat ini dari 14 kecamatan mengoperasikan armada sekitar 400 lebih. Oke. Mobil jadi terbagi, ada dump truck, ada arm roll, ada tangkas aki. Oke. Selain itu ada armada yang dioperasikan oleh pihak kecamatan untuk menyisir lorong-lorong yang ada di Makassar dari melalui kuda 3 roda. Baik, dari 400 lebih armada ini Pak, daya tampung dari masing-masing armada seperti apa? Jadi setiap armada kan ada 2 tipe armada yang ada di Makassar. Ada yang 10 kubik dan ada yang 6 kubik. Oke. Yang mobil besar itu dia bisa menampung sampai 10 kubik ke TPA. Yang mobil dump trucknya bisa sampai 6 kubik ke TPA setiap harinya. Dan ada di beberapa kecamatan bahkan ada armada yang dia fungsikan sampai 2 kali pembuangan di TPA. Oke, baik. Ini jumlah yang cukup besar begitu ya. Walaupun kita punya 400 lebih armada, tapi sepertinya ini kurang bisa membantu dan mempercepat pengangkutan sampah, baik pengelolaan sampah di Kota Makassar. Pak Aidil, apakah ini salah satu alasan juga kemudian pemerintah Kota Makassar menambahkan armada baru truk compactor, begitu Pak? Oh ya, jadi begini deh. Memang ini rata-rata saya lihat rata-rata ya kecamatan di 14 kecamatan ini di Makassar masih membutuhkan armada. Dengan alasan tadi ada beberapa armada memang yang sudah tidak layak lagi. Jadi alasan masing-masing kecamatan ada pembaruan armada. Untuk tahun ini memang kebijakan pimpinan pemerintah Kota Makassar akan mencoba mengadakan truk sampah sejenis compactor. Oke. Compactor itu sistem press. Itu bisa mengangkut luasan baknya itu sekitar 6 kubik dan bisa dipadatkan. Jadi ini diperkirakan satu compactor 3 bak 3 dump truck bak yang bisa termuat di dalam compactor tersebut. Oke, berarti 1:3 begitu Pak ya? Dipadatkan. 1:3 begitu Pak ya? Halo? Dengar suara saya Pak? Berarti perbandingannya 1:3 seperti itu Pak? Ya, seperti begitu. Okay. Nanti kita lihat pada saat ini kan sekarang sementara pengoperasian di 5 kecamatan di Makassar. Nanti mungkin bisa kita minta tanggapan dari yang mendapatkan dan sudah dioperasikan ke 5 kecamatan ini. Oke, baik. 5 kecamatan yang menjadi percontohan begitu ya untuk awal dari truk sampah compactor ini adalah Kecamatan Ujung Pandang, Wajo, Mariso, Makassar, dan Tamalate, begitu Pak?
Betul, Tamalate, Makassar, Ujung Pandang, Mariso, dan Panakukang. Oh, oke, baik. Kenapa kemudian memilih 5 kecamatan ini terlebih dahulu? Kalau kan kita melihat TPA kita bukan berada di salah satu kecamatan ini. Ya, ini dari kebijakan pimpinan, Mm-mm. karena memang 14 kecamatan yang ada di Makassar ini, di darat ini, Mhm. di luar Sangkara ya, mungkin inilah dianggap daerah-daerah Yang paling banyak menghasilkan sampah begitu, Pak? padat Oke. penduduk ya, Mhm. untuk menjadi percontohan. Kemungkinannya seperti begitu deh. Oke, padat penduduk dan konsumsi sampahnya setiap hari besar begitu, Pak ya? Besar, betul. Jadi Oke. bisa membantu untuk percepatan pengangkutan sampah. Oke, percepatan pengangkutan sampah. Nah, apakah percepatan tersebut sudah dirasakan oleh Kecamatan Tamalate sebagai salah satu daerah yang ditunjuk sebagai awal dari percontohan operasi dari truk sampah kompakter ini? Kita akan tanyakan nanti langsung bagaimana pengoperasiannya dan seperti apa efektivitasnya di Kecamatan Tamalate. Kita akan sambung nanti di sesi truk sampah baru dan tantangan pengelolaan sampah. Itu dia topik bahasan kita di Makassar Insight siang hari ini, Smart Listener. Dan salah satu daerah, kecamatan di Kota Makassar yang menjadi percontohan awal untuk pengoperasian dari 5 truk sampah kompakter dari pemerintah Kota Makassar adalah Kecamatan Tamalate. Saya ingin minta tanggapannya Pak Hasan, Camat Tamalate. Bagaimana efektivitas dan juga pengoperasian dari truk sampah kompakter ini, Pak? Secara Bapak adalah salah satu yang terpilih di antara 4 kecamatan lainnya, Pak Hasan. Ya, terima kasih. Yang pertama saya ingin menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kepada seluruh pemirsa Smart FM. Yang pertama tentunya saya ucapkan terima kasih banyak kepada penjabat Kota Makassar, Pak Kapolri yang telah memberikan amanah kepada saya dan telah memberikan kesempatan untuk mendapatkan pembagian mobil kompakter pengangkutan sampah yang pertama, karena tidak semua kecamatan diberikan kesempatan di awal ini. Hanya 5 kecamatan, salah satunya itu Kecamatan. Kemudian terkait dengan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan mobil kompakter ini, saya kira ini adalah sebuah langkah yang sangat efisien. Ya. Kenapa saya mengatakan sebuah langkah yang sangat efisien? Karena sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kabak Perlengkapan bahwa fungsi dari mobil kompakter ini mengcover 1/3. Artinya mobil tangga sak yang ada sekarang itu 3, tetapi pemanfaatannya untuk mobil kompakter hanya 1, volumenya hanya 1. Dalam artian bahwa volume yang bisa diangkut dengan mobil kompakter ini itu bisa sampai 18 kubik sampai 20 kubik dalam satu dibanding dengan mobil tangga sak yang ada selama ini itu hanya 6 kubik. Di satu sisi tidak efisien. Mobil yang kompakter yang ada sekarang ini sangat efisien karena semuanya mempergunakan hidrolik, semuanya mempergunakan teknologi, tidak manual lagi, pekerja tidak manual lagi. Mereka bekerja ya dengan apa namanya tidak manual, tidak seperti dengan mobil yang sebenarnya mobil tangga sakti. Ya, karena kalau mobil tangga sakti itu semuanya semua manual, mulai dinaikkan dengan manual, kemudian diturunkan juga dengan manual. Bayangkan pekerja kita yang semestinya bekerja hanya misalnya membongkar sampahnya di TPA, yang semestinya hanya membutuhkan waktu 5 sampai 10 menit, ya mereka bisa 2 jam sampai 3 jam. Okay. Karena sifatnya manual. Ya. Di satu sisi, ya volumenya juga tidak seberapa. Nah, hanya 6 kubik dalam satu mobil. Dibanding dengan mobil kompakter ini itu bisa sampai 18 sampai 20 kubik. Alhamdulillah sudah 2 hari ini berjalan dan kita bisa melihat ya volume sampah yang tadinya tidak bisa kita angkut ya, karena ada penambahan armada dan volume yang dihasilkan juga semakin lebih banyak sehingga volume sampah yang selama ini tidak bisa kita angkut ya bisa. Oke,
Baik, sangat efektif begitu ya. Tidak lagi dilakukan manual dengan truk sampah kompakter ini. Saya mau minta tanggapannya Pak Iskandar dari pengoperasian yang sudah berjalan 2 hari begitu ya, salah satunya di Kecamatan Tamalate. Komentarnya seperti apa dari penjelasan Pak Hasan tadi? Baik, jadi saya kira suatu langkah amat lagi bagi pengolahan sampah di Makassar. Seperti kita ketahui bahwa untuk armada yang ada sekarang di Makassar ini malah masih ada yang sekitar tahun 90 masih beroperasi. Harapannya ke depan dengan adanya mobil kompaktor, kami juga meminta masyarakat dalam hal berpartisipasi pembuangan sampahnya. Karena di Undang-Undang 18 tahun 2008 itu klasifikasi sampah dibagi 3. Pertama sampah rumah tangga, kedua sampah sejenis sampah rumah tangga, dan ketiga sampah spesifik atau sampah luar biasa. Nah, kami berharap dengan adanya mobil kompaktor ini jangan lagi ada masyarakat yang membuang sampahnya mulai dari tempat tidurnya, sampah tempat tidurnya, sampah kasur, sampah kursinya, sampah bambunya, karena mobil ini sistemnya adalah mempres. Kalau barang-barang keras yang mau dipres berarti akan mengakibatkan kerusakan pada mobil tersebut. Oke. Nah, kalau bisa ke depan memang harus kita lebih banyak sosialisasi di masyarakat, karena yang namanya sampah spesifik atau sampah luar biasa itu ada retribusi tersendiri di pungut dari yang biasanya. Barangkali untuk dari saya. Baik. Nah, Pak Haidil masih mendengarkan saya? Iya. Oke, Pak, boleh dijelaskan juga bagaimana sebenarnya spesifikasi dan kelebihan lainnya selain tadi bisa lebih memudahkan pekerjaan dari pengangkut sampah, sistemnya di compact begitu ya, di press begitu, sehingga angkutannya bisa lebih banyak. Selain itu apa yang kemudian menjadi kelebihan dari truk sampah kompakter ini dibandingkan tangkasaki yang sebelumnya sudah ada begitu, dan bahkan kalau kita melihat perbandingan truk sampah kompakter dengan truk sampah tangkasaki dari segi tampungnya itu lebih besar tangkasaki seperti itu. Ya, jadi saya kira memang ini kita pemerintah Kota Makassar baru mencoba truk kompakter tahun ini. Yang kami lihat di daerah-daerah lain memang dan pengalaman daerah lain, dari segi banyaknya muatannya itu memang lebih 3 kali lipat daripada truk sampah yang selama ini yang dioperasikan di kecamatan di wilayah Kota Makassar. Jadi mungkin salah satu itu kelebihannya, lebih banyak muatannya seperti apa tadi yang dijelaskan oleh Pak Camat yang sudah dioperasikan baru 2 hari ini. Terus kedua, mungkin memang nanti kita lihat jadi otomatis efisien. Efisien dari segi sumber daya yang digunakan, sumber daya manusianya, karena ini truk ini cukup 2 orang, 1 sopir, 1 pembantunya di belakang untuk mengontrol sampah-sampah yang dinaikkan. Kemudahan tenaga juga yang digunakan untuk menaikkan sampah ini lebih ringan karena tempat pembuangan di belakang itu rendah. Jadi tidak sama kalau menaikkan di mobil dump truck itu kan tinggi. Jadi tenaga yang digunakan lebih mudah. Begitupun juga pada saat di pembuangan akhir itu sangat mudah didorong keluar dari bak truk tersebut. Kelebihannya lagi, kalau dibanding memang truk sampah lainnya, kemungkinan saja karena tadi 1:3, bisa saja ganti bannya mobil tadi 3, ini cuma 1. Terus dari segi BBM-nya itu barangkali kelebihan dari truk sampah ini. Seperti begitu deh. Selain di Kota Makassar, di kota mana saja atau percontohan dari kota mana saja yang sudah dilihat oleh pemerintah Kota Makassar yang sudah menggunakan truk sampah kompakter seperti ini, Pak? Yang kami lihat itu
DKI, Mhm. Surabaya, Mhm. Medan, beberapa kabupaten kota lainnya saya lihat sudah menggunakan beberapa tahun sebelumnya. Mhm. Iya. Oke. Baik. Nah, kemudian untuk pengadaan, sepertinya memang kita di Kota Makassar tidak cukup hanya 5 begitu ya, butuh banyak, armada lainnya lah ya, Pak, ya. Ada berapa Iya. lagi rencana untuk penambahan dari armada ini, Pak? Insya Allah pimpinan kami pemerintah Kota Makassar pada saat itu penyerahannya ke kecamatan, Mhm. Bapak Wali Kota Makassar sudah menjanjikan untuk penambahan lagi. Namun melihat nanti dari kemampuan APBD kita di Kota Makassar. Oke, baik. Anggaran yang sudah digelontorkan untuk 5 unit yang sudah hadir ini, Pak? Kurang lebih 6 miliar. Jadi harganya itu sekitar 1,2 M satu unitnya. Mhm. 1 unitnya jadi untuk 5, 6,5 miliar begitu, Pak? Iya. Oke, baik. Nah, nanti juga saya ingin kembali kepada Pak Hasan dan juga Pak Iskandar seperti itu ya. Dengan adanya teknologi, kita katakanlah bahwa truk compactor ini adalah teknologi atau inovasi dalam pengelolaan sampah. Namun kembali lagi yang mengoperasikannya adalah masyarakat, adalah orang-orang kita begitu ya. Apakah memang ada sosialisasi seperti itu dan seperti apa kemudian tantangan yang dihadapi ke depannya? Gitu Smart FM Makassar KG Radio Network. Kembali lagi masih di Makassar Insight, kita membahas topik kita hari ini truk sampah baru dan tantangan pengelolaan sampah di Kota Makassar. Kalau tadi di sesi sebelumnya Pak Iskandar sempat menyinggung nih smart listener, gimana agar ada sosialisasi begitu ya kepada masyarakat agar fasilitas teknologi truk sampah kompakter yang ada sekarang tidak kemudian rusak dengan adanya sampah-sampah besar, sampah-sampah berat milik masyarakat yang seharusnya tidak ada begitu ya. Tidak ditampung oleh truk sampah kita gitu ya. Nah, saya pengen ke Pak Hasan nih. Apakah sebelumnya memang sudah ada atau sekarang nih ada sosialisasi khusus kepada masyarakat di Kecamatan Tamalate seperti itu untuk memberikan edukasi sampah apa yang kemudian bisa diangkut dan tidak bisa diangkut dan pengenalan truk sampah baru ini kepada masyarakat, Pak Hasan? Ya, jadi terima kasih. Dari sejak awal memang kita terus mengedukasi warga untuk mengadakan pemilahan sampah di dalam rumah tangga masing-masing. Jadi sebisa mungkin sejak dari rumah tangga sudah ada pemilahan antara sampah basah dengan sampah kering, sampah organik dan sampah anorganik. Karena ini adalah salah satu cara bagaimana kita mengelola sampah dengan baik di setiap wilayah dan tentunya di masing-masing rumah tangga. Karena salah satu cara untuk mengurangi volume sampah yang kita harus bawa ke TPA itu tadi mengadakan pemilahan, kemudian kita terus mengembangkan yang namanya bank-bank sampah. Walaupun terakhir ini agak kurang aktif bank-bank sampah yang ada di wilayah masing-masing di tingkat kelurahan, tetapi kami tentunya pemerintah kecamatan kelurahan tidak henti-hentinya untuk mendorong untuk mengaktifkan bank-bank sampah. Kemudian terkait dengan pemanfaatan mobil kompakter ini, saya kira ini kita berharap peran aktif dari pemerintah kelurahan, dari perangkat-perangkat yang ada di kelurahan, Pak RT, Pak RW, dan tokoh-tokoh masyarakat, penggerak-penggerak lingkungan, untuk bagaimana bersama-sama mengedukasi warga. Karena itu tadi, jangan sampai warga serampangan membuang sampahnya, mengeluarkan sampahnya. Nah ternyata ada sampah yang tidak bisa dimasukkan di mobil kompakter ini yang bisa berakibat fatal, merusak sistem fungsi dari mobil kompakter ini. Sehingga di setiap saat, di setiap kesempatan kita terus mengedukasi warga. Karena warga memang tidak henti-hentinya kita harus mengedukasi bagaimana masyarakat kita, bagaimana warga kita patuh dan taat dengan bagaimana mengadakan pemilahan sampah sehingga sampah yang dikeluarkan itu betul-betul tidak berisiko bagi pemanfaatan mobil kompakter ini. Ya, oke, baik. Kemudian saya ingin berbicara soal sampahnya juga tadi ya. Saya mau ke Pak Haidi lagi. Pak, apakah di
truk sampah kompakter ini juga ada teknologi yang dapat memilah antara sampah organik dan non-organik seperti itu, Pak? Ya, terima kasih Ibu. Jadi memang truk sampah ini fungsinya cuma mengangkut dan ngepres. Oke. Serta ada satu lagi, sampah tersebut otomatis dipres, berarti pemilahan air dengan wujud sampahnya itu akan terpisah. Jadi yang terpisah itu hanya air. Yang sampah yang mengandung air, memang di dalam mobil tersebut, di atas mobil tersebut ada pemilahan airnya. Oke, baik. Jadi ada penampungan airnya begitu. Jadi dipastikan sampah yang kemudian nanti akan dibuang ke TPA begitu sampah kering tanpa yang tidak basah lagi begitu, Pak ya? Ya, kemungkinan tidak terlalu basah karena kan sistemnya pres. Oke, baik. Nah, kita ada pertanyaan di WhatsApp begitu ya. Kita bacakan dulu ya, smart listener. Dan ini pertanyaan dari Neni di Deng Tata gitu ya. Pak, boleh tahu bagaimana sekarang sistem jadwal pembuangan sampah? Apakah berubah? Begitu. Boleh dijawab mungkin Pak? Dari Pak Hasan boleh, dari Pak Kadis juga boleh. Ya, saya barangkali. Ya. Sejak dari awal kita sudah menyampaikan ke warga dan mensosialisasikan bahwa jadwal pembuangan sampah itu atau mengeluarkan sampah dari rumah tangga itu mulai dari jam 6 sore sampai jam 8 malam. Karena ya sistem pengangkutan kita untuk mengangkut sampah dari pool-pool yang telah kita siapkan dari masing-masing kelurahan, dari rumah tangga ke pool-pool di tiap kelurahan itu di malam hari. Sehingga kita berharap bahwa ya tidak ada lagi pengangkutan sampah di siang hari. Dan memang arahan dari pimpinan bahwa operasionalisasi pengangkutan sampah ke TPA itu sangat diharapkan untuk tidak dilaksanakan di pagi sampai di siang hari, sehingga efektivitasnya untuk kita meminta kepada warga dan selalu disosialisasikan bahwa jadwal mengeluarkan sampah itu di rumah tangga itu adalah di malam hari, jam 6 sore sampai jam 2 malam. Oke, jadi pengangkutannya dilakukan setelah itu Pak ya? Warga harus mengeluarkan sampahnya di jam 6 sore. Malam berarti ya. Setelah itu akan dilakukan pengangkutan sampah. Oke. Ada pertanyaan lain dari Pak Ramli di Hertasning. Pak Tabe, adakah itu sanksi untuk sampah-sampah yang jatuh bagi pengangkutan sampahnya begitu? Ini mungkin dia protes Pak. Kalau misalnya di jalan biasanya ada sampah yang jatuh begitu dari truk sampah. Apakah ada sanksi begitu untuk petugasnya atau bagaimana Pak? Pak Kadis mungkin? Ya, jadi kalau yang diatur di Perda dengan Perwali tidak termasuk sampah yang kecerian diangkut oleh mobil sampah. Makanya salah satu upaya pemerintah Kota Makassar untuk tidak melihat lagi sampah berceceran di jalanan dengan pengangkutan sampah yang ada sekarang ini, kemungkinan besar dengan melalui mobil kompaktor kita tidak akan mendapatkan lagi ceceran sampah yang dimuat oleh mobil sampah. Seperti kita kata bahwa mobil sampah kondisinya saat ini hampir sekitar 40% itu masih ada yang dioperasionalkan mulai dari tahun 90. Kalau angka ikan mulai kita operasionalkan pada awal 2015. Tapi ke depan melalui petunjuk dan arahan wali kota ada rencana kita membuat wilayah percontohan. Jadi Pak Wali sudah memberi petunjuk untuk jalan sekitar Ahmad Yani, Sudirman, Haji Bau dengan pantai itu akan dibuatkan regulasi yang tersendiri untuk dijadikan sebagai percontohan. Jadi semua sampah-sampah dari rumah tangga harus dikeluarkan pada sore hari. Kalau ada yang mengeluarkan pada pagi hari itu langsung diberi denda nanti. Itu upaya-upaya pemerintah kota dalam hal tantangan dan dalam pengelolaan sampah. Oke, baik. Dendanya kalau boleh tahu berapa yang nanti akan diterapkan, Pak? Kalau di Perda
kurungan 3 bulan dan denda 50 juta. Wah. Tapi biasanya setelah disepakkan di pengadilan, para Pak Hakim biasa memberi toleransi. Mereka melihat dari berat sanksinya dengan ringan sanksinya, sehingga biasa ada kejadian 2 tahun lalu kalau tidak salah diberi denda sekitar 2 juta sampai 3 juta. Oke, baik. Itu total besaran denda yang dikenakan begitu ya kalau misalnya Anda telat atau membuang sampah bukan pada jadwalnya begitu ya, smart listener. Nah, kemudian sekarang kita berbicara soal terang sampahnya lagi nih. Yang saat ini saya membaca nih Pak Haidil bahwa untuk tahun ini memang untuk permulaan ada 5, kemudian nanti akan bertahap ada pengadaan 20 lagi, seperti itu Pak ya, dan totalnya keseluruhan sampai berapa unit yang akan diadakan nanti dan total anggaran untuk tahun anggaran berapa nih? Oh ya, jadi kami sudah mendapat info dari tim anggaran pemerintah Kota Makassar bahwa akan ada lagi penambahan tahun ini dan tahun depan. Karena sekarang masih sementara penyusunan anggaran perubahan, kami belum tahu pastinya berapa unit masuk. Namun dalam hal ini pimpinan kami, Bapak Wali Kota Makassar, insya Allah akan menambah di anggaran perubahan dan akan menambah lagi di penyusunan anggaran tahun 2021, seperti begitu. Oke, berarti akan ada penambahan lagi anggaran di tahun di 2021 begitu ya. Tepatnya berapa unit lagi Pak? Saya mendengar-dengar ada tambahan 20 unit, kemudian ada 40 unit. Yang mana yang benar Pak? Ya, saya belum tahu persis ini deh, karena masih sementara penyusunan anggaran. Memang Bapak Wali Kota sudah menjanjikan kepada kecamatan akan ada penambahan di anggaran perubahan tahun 2020 dan di tahun penyusunan anggaran di tahun 2021. Jumlah persisnya kami belum tahu persisnya karena akan dibahas di DPRD Kota Makassar. Baik. Nah, kemudian nanti kita akan kembali lagi Pak Hasan, Pak Iskandar dan juga Pak Aidil, kita akan kembali di sesi yang terakhir nanti akan lebih mempertajam kepada gimana sih sebenarnya tantangan kita ke depannya dengan fasilitas baru, teknologi baru dengan truk sampah kompakter ini. Apakah ada tantangan baru juga atau memang ini menjadi solusi yang sangat cemerlang begitu bagi pengelolaan sampah kita di Kota Makassar, Anda juga di Kota Makassar. Tadi sudah dikatakan bahwa ini kita dapat pencerahan juga begitu ya, bagaimana inovasi dari truk sampah kompakter ini menjadi satu langkah efisien dan efektif untuk pengelolaan sampah. At least ada pengurangan waktu begitu ya, pengelolaan sampahnya, pembuangan dan sampai diangkut hingga dibuang, waktunya lebih singkat begitu ya. Dan kemudian juga mencegah tersebarnya atau tercecernya sampah di jalanan seperti yang mungkin saat ini juga Anda sering dapatkan di jalanan begitu ya. Nah, kemudian sebelum saya lanjut lagi kepada Pak Hasan, Pak Iskandar dan juga Pak Aidil, saya ingin membacakan komentar di YouTube channel Smart FM Makassar dari Reski Darmawan. Inovasi yang bagus katanya buat Makassar ke depan, tapi kurang menyentuh akar permasalahannya. Kalau masyarakat kurang kesadaran buat hidup bersih, apa langkah selanjutnya dari pemerintah Kota Makassar? Pertanyaannya. Ini untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk hidup bersih nih. Boleh mungkin Pak Kadis dijawab pertanyaannya? Atau Pak Camat mungkin ada jawaban tersendiri untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat. Begitu. Pak Iskandar masih mendengarkan kami? Halo? Iya. Dengarannya? Iya. Sudah Pak. Ya. Kalau untuk di Makassar ini, kita kan sudah mengenal namanya bank sampah. Ada bank sampah pusat, ada bank sampah unit yang kita sebar di setiap RW. Ya. Dan selain itu ada TPS 3R. Tapi yang pasti kalau kita bicara masalah sampah, satu saja kuncinya, kepedulian. Kepedulian. Kenapa ada hari kepedulian, ada
Hari Nasional Kepedulian Sampah di setiap tanggal 21 Februari diperingati. Dan itu tadi untuk menggugah kepedulian kepada masyarakat. Di undang-undang kan sudah jelas dikatakan bahwa pemilahan sampah itu mulai dari sumber. Siapa itu sumber? Adalah masyarakat. Nah, kalau masyarakat sudah bisa melakukan pemilahan, sampah anorganiknya masuk di bank sampah, sampah organiknya bisa dibuat kompos, berarti tantangan untuk pengolahan sampah itu makin berkurang. Tinggal itu saja kuncinya. Karena sebenarnya sampah bukan untuk kita hindari atau kita jauhi, tapi sampah itu untuk dikelola. Baik. Sekarang kita bisa melihat bahwa ada beberapa teman-teman pengusaha sampah itu yang makin sukses. Dia tidak terimbas dengan pandemi corona sekarang, karena itu setiap masyarakat, setiap orang itu kan memproduksi sampah. Jadi sampah tidak akan pernah hilang di manapun. Baik. Satu kunci adalah kepedulian kita untuk mengolah sampah. Ya. Baik, jadi kuncinya adalah kepedulian masyarakat, sadar juga begitu Pak ya, sadar dan juga tahu gimana seharusnya kita mengelola sampah secara mandiri di rumah masing-masing, biar mengurangi nih tumpukan sampah kita begitu ya. Baik, saya ingin ke Pak Haidir lagi. Pak, ini kan sudah ada 5 truk sampah yang beroperasi. Apakah sebelum truk-truk sampah ini beroperasi di kecamatan-kecamatan begitu, bagi para petugas sampahnya sudah adakah pelatihan khusus training untuk mengoperasikan truknya sendiri, Pak? Ya, baik, terima kasih, Adek. Jadi memang pada penyerahan ini di 5 kecamatan, dari kita sudah mengadakan namanya training ke masing-masing kecamatan. Bahkan pada saat itu kita minta ke Pak Camat bukan hanya 1-2 orang untuk kami training, kami minta ada kalau semaksimal mungkin bisa di training. Bahkan ada kecamatan yang mengirimkan itu kepala seksi kebersihannya untuk melihat langsung pada saat training. Jadi memang ini sebelum penyerahan pada saat itu kami ada pelatihan atau training terhadap petugas-petugas yang akan mengoperasikan mobil tersebut. Oke, dan ini semuanya bukan hanya dari 5 kecamatan tapi 14 kecamatan begitu Pak ya? Baru kita prioritaskan yang 5 kecamatan ini. Namun tidak menutup kemungkinan memang pada saat itu ada juga mungkin teman yang datang dari kecamatan lain ada yang melihat. Oke, baik. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa para petugas sampah sudah piawai juga dalam mengoperasikan truk sampah kompakter ini, gitu ya? Iya, kita sudah pastikan pada saat itu karena kita bertanya kembali kalau memang belum mahir, maka kami akan adakan pelatihan ulang. Oke, baik. Di luar itu memang pengoperasian truk kompakter sampah ini memang sangat mudah. Kalau kita sudah melihatnya, pengoperasiannya itu sangat mudah sebenarnya. Oke, baik. Nah, kemudian apa tantangannya ke depan? Saya mau dengarkan dulu dari Pak Camat nih. Kalau tantangan pengelolaan sampah kita di Makassar dengan adanya teknologi baru ini, inovasi truk sampah kompakter ini akan seperti apa ke depannya, Pak Camat? Ya, terima kasih. Saya kira tantangannya ini akan kembali ke kita, bagaimana kita mau memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Karena ya tentu saja pemerintah kota akan senantiasa mempersiapkan sarana dan prasarana infrastruktur pengelolaan sampah. Itu sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari pemerintah. Tinggal kita masyarakat secara keseluruhan mempunyai kesadaran untuk bagaimana mengelola secara mandiri sampahnya sehingga ya tanggung jawab pemerintah bisa tidak terlalu berat, dalam artian masyarakat mengambil peran serta. Kemudian dengan kehadiran mobil kompakter ini adalah sebuah langkah besar, ide besar, inovasi yang sangat bermanfaat bagi kita sehingga ya tentunya kami pemerintah di kecamatan bersama teman-teman di kelurahan mengharapkan ke depan pemerintah Kota Makassar, pimpinan untuk memperhatikan ini, untuk menambahkan unit ini. Oke, berapa harapannya Pak? Berapa unit harapannya Pak? Ya harapan kami tentunya karena rumah tangga di Kecamatan Tamalate itu ada kurang lebih dari 40.000 rumah tangga, sehingga estimasi yang harus dibutuhkan dengan mobil kompakter ini ya paling tidak di 20 unit. Oke. Ya, 20 unit satu kecamatan Pak? Semua pada kita. Ya. 20 unit satu kecamatan gitu Pak?
Yang 20 ini satu kecamatan itu sudah tergantikan armada kita baik yang tua maupun yang armada yang berfungsi sekarang. Baik. Nah, Karena volume sampah yang ada di Kecamatan Tamalate dalam satu hari itu bisa sampai 500 kubik. wow, Teman bisa bayangkan. 500 Baik. kubik. cukup besar begitu Pak ya. Nah, sebagai pihak Besar. yang mengadakan ini Pak Haidil bagaimana? Tadi Pak Hasan bilang kalau bisa 20 unit gitu ya di kecamatannya. Ya, Gimana? betul. Jadi memang awalnya ini rata-rata kecamatan sebenarnya seperti yang saya jelaskan lebih awal tadi, memang rata-rata kecamatan masih membutuhkan dengan alasan tadi itu ada ingin penambahan dan ada ingin peremajaan. Oke, baik. Iya. Terakhir sebagai penutup saya ingin minta komentar dari Pak Kadis tantangan ke depannya singkat Pak. Sebagai penutup. Baik, jadi untuk kita. tantangan kan sudah diulas tadi oleh Pak Camat. Iya. Saya sekarang ini malah balik menantang radio Smart FM. Kalau bisa melalui radio Smart FM menjadi pionir untuk pembentukan bank sampah di setiap radio-radio yang ada di Makassar ini. Siap. Kami di Dinas PDLH ada sekitar 40 jenis sampah yang kami beli. Nah, mungkin setelah ini bisa kita ketemu di bank sampah pusat yang ada di Teluk Puli. Nanti kita edukasi pada para teman-teman yang ada di media, di radio. Baik, Kalau bisa secara langsung ikut berpartisipasi dalam hal pengolahan sampah di Makassar. Siap Pak. Itu barangkali. Siap Pak. Nanti kita akan teruskan. Semoga bisa terjalin kerjasamanya Pak ya. Dan kita bisa menjadi pionir untuk bank sampah di media-media. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Iskandar, terima kasih banyak Pak Hasan dan juga Pak Haidil untuk waktunya di Makassar Insight hari ini. Sukses, semoga ini menjadi solusi yang betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terima kasih juga untuk Anda Smart Listener yang sudah mendengarkan kami. Rifa Majid pamit undur diri. Terima kasih.